bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wardah, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Dan rekan saya yang bernama Arista, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hormon estrogen pada tubuh manusia. Sebelumnya, ada yang udah pernah dengar gak sih apa itu hormon estrogen? Nah, dalam tubuh manusia itu bukan hanya hormon estrogen saja, namun banyak terdapat hormon-hormon yang ada di dalam tubuh manusia seperti hormon estrogen, hormon progesteron, hormon testosteron, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan kami hanya menjelaskan tentang hormon estrogen. Jadi, kalau misalkan kalian pengen tahu apa saja sih hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita, itu nanti kalian bisa searching di YouTube ya, atau berbagai macam media sosial. Nah, teman-teman, di belakang saya, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada pengertian tentang hormon estrogen. Nah, hormon estrogen adalah hormon yang disekresi oleh ovarium. Hormon ini menyebabkan proliferasi sel di jaringan vagina, uterus. Uterus itu adalah rahim, tuba falopi, payudara, labium, dan dapat menstimulasi pertumbuhan ciri-ciri seks pada wanita. Dan ini pengertian dari Sasmita tahun 2019. Ada 3 jenis dari hormon estrogen, yaitu estradiol, estron, dan estriol. Yang paling penting dan potensial dari ketiganya adalah estradiol. Ini pengertian menurut Thomas dan Utter 2013. Nah, di sini ada pengertiannya juga. Estrogen merupakan kelompok senyawa steroid yang tujuan utamanya adalah sebagai hormon seks wanita. Hormon ini terdapat pada pria dan wanita, meskipun konsentrasinya jauh lebih besar dari wanita usia reproduksi. Hormon ini bertanggung jawab pada pengembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder seperti payudara, serta ketebalan endometrium dan pengelolaan siklus menstruasi. Selama menopause, kadar estrogen mulai menurun yang dapat menyebabkan berbagai gejala termasuk keringat malam, insomnia, dan kecemasan. Nah, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Di sini ada antagonis hormon estrogen, yaitu pengertiannya adalah senyawa yang dapat memblokir atau menghambat reseptor estrogen dalam tubuh. Ini mencegah efek estrogen dan menciptakan efek perlawanan. Untuk penggunaan klinisnya, antagonis estrogen sering digunakan untuk mengobati kondisi yang bergantung pada estrogen seperti kanker payudara. Dengan memblokir reseptor estrogen, mereka dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arista. Contoh antagonis estrogen yaitu ada 3. Yang pertama ada tamoxifen, yang kedua ada roloxifene, yang ketiga ada fulvestrant. Dampak antagonis estrogen yaitu ada efek terapi. Antagonis estrogen efektif dalam menghambat efek estrogen pada sel-sel yang bergantung pada hormon ini, seperti sel kanker payudara. Ini membantu menghentikan atau memperlambat pertumbuhan tumor. Selanjutnya ada efek samping. Meskipun efektif, antagonis estrogen dapat menyebabkan efek samping seperti rasa mual, pusing, kelelahan, dan meningkatkan risiko trombosis. Pemantauan ketat dan manajemen gejala diperlukan selama pengobatan. Next yaitu ada kontrol gejala. Antagonis estrogen juga dapat membantu mengendalikan gejala terkait estrogen seperti hot flashes dan masalah vaginal yang sering dialami wanita menopause. Namun efektivitas dapat bervariasi dan individu. Terapi pengganti estrogen, yaitu ada definisi. Terapi
Terapi pengganti estrogen juga dikenal sebagai terapi hormon, adalah pengobatan yang menggunakan estrogen sintesis untuk menggantikan penurunan reproduksi estrogen alami dalam tubuh. Yang kedua ada pertimbangan. Keputusan untuk memulai terapi pengganti estrogen harus mempertimbangkan faktor resiko individu, riwayat kesehatan, dan tujuan terapi. Penting untuk mendiskusikannya dengan tenaga kesehatan. Tujuan utama terapi ini adalah untuk mengurangi gejala menopause dan membantu mencegah komplikasi jangka panjang terkait penurunan estrogen seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular. Ada bentuk sediaan. Estrogen dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti tablet, patch, krim, dan suppositoria vagina tergantung pada preferensi dan kebutuhan pasien. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Estrogen adalah hormon penting yang memainkan peran kunci dalam kesehatan dan fungsi tubuh wanita. Menjaga keseimbangan estrogen yang sehat sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Terima kasih. Nah, sudah ada di bagian akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.